Penawaran umum PT Multi Garam Utama, calon emiten dengan kode FOLK yang dinakodai oleh Genji sangat menarik karena dapat memacu semangat Genji untuk berwirausaha. Juga dapat mendorong Genji untuk masuk dalam pasar modal, baik sebagai emiten maupun sebagai investor. Namun sayang, komisaris dan penerima manfaat akhirnya menurut saya justru bisa menjadi penghambat suksesnya listing FOLK. Memang merupakan motivator muda yang hebat. Namun, bagi investor, past performance perusahaan yang dinakodainya tentu menjadi pertimbangan utama untuk mencari cuan dalam berinvestasi di pasar modal. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? PT Multi Garam Utama, calon emiten dengan kode FOLK yang artinya massal atau kumpulan dari masyarakat atau mari berinvestasi bersama, akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 570 juta lembar. Nominal harga saham Rp20 dengan harga penawaran umum antara 100 sampai dengan Rp105. Dengan demikian, BBV-IPO sudah mencapai 5 kali. Harapannya akan didapat hasil penawaran umum sebanyak 57 sampai dengan 60 miliar rupiah. FOLK juga menerbitkan waran dengan perbandingan 2 dibanding dengan 1. Dengan masa eksekusi mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024. Yang menarik dari listing ini, hanya 29% dana hasil IPO yang akan digunakan untuk perseroan sendiri, sedangkan 71% akan digunakan untuk investasi dan dipinjamkan kepada anak perusahaannya. Sesuai dengan prospektusnya, usaha beberapa dari anak perusahaan diantaranya AIM atau Amasyara Indonesia Muda Kaya merupakan produsen sepatu dari Jogja. DGI, Dr. Shop Global Indonesia, merupakan produsen home care dan personal care, diantaranya sabun, sampo, dan konsumabel perawatan badan lainnya. SKI atau Sika Kreasi Indonesia merupakan perdagangan kosmetik. FMN atau Finvox Media Nusantara merupakan penyedia portal web, platform digital, dan pelatihan bisnis. WIS Warkop Indonesia Sinergi merupakan konsultan manajemen, namun belum operasional. USS Untung Selalu Sukses merupakan platform digital dan infonya milik dari Helmi Yahya, presenter kondang senior. Dari prospektusnya dapat kita ketahui bahwa pada periode sebelumnya memang perseroan telah terbiasa memberikan pinjaman kepada anak perusahaan maupun pihak berelasi dengan tingkat bunga rata-rata cukup rendah, hanya 6,6% per tahun. Dan ini mungkin cukup wajar karena salah satu dari pemegang saham perseroan adalah perusahaan modal Ventura, yaitu PT Garam Ventura Indonesia. Hubungan bisnis dengan anak perusahaan juga terjadi terhadap layanan jasa manajemen, pajak, dan akuntansi. Bahkan, hubungan bisnis juga terjadi antara perseroan dengan pemegang saham dan dengan pihak berelasi lainnya, yaitu berupa sewa kantor gratis dan konsultasi manajemen. Perseroan mendapat sewa kantor gratis dari PT Trinity Dynamic atau TRU dan dari PT Garam Ventura Indonesia atau GVI. Perseroan juga memakai jasa konsultasi manajemen dari PT GVI. Namun konsekuensinya ternyata fee-nya cukup besar, minimal 750 juta sampai dengan 3,2 miliar per tahun. Dan ini menurut saya sangat lucu karena GVI atau Garam Ventura Indonesia bukan hanya merupakan pemegang saham sebesar 23%, namun juga terdapat irisan kepengurusan antara GVI dengan perseroan. Bila kita gambarkan fee jasa manajemennya tersebut, maka kita dapatkan adanya aliran biaya konsultasi atau manajemen
dari anak perusahaan kepada perseroan, dan dari perseroan kepada pemegang saham. Padahal terjadi rangkap jabatan dan keterkaitan manajemen pada kepengurusan antara pemegang saham pengendali, perseroan, dan anak perusahaan, yaitu masing-masing CEO atau direktur anak perusahaan menjadi anggota direksi atau komisaris dari perseroan. Namun, masing-masing anak perusahaan masih memerlukan jasa konsultasi dari perseroan dengan biaya yang lumayan besar, yaitu sebesar 3% dari omsetnya. 75% direksi atau komisaris dari pemegang saham pengendali, yaitu PT Garam Ventura Indonesia, merupakan direksi atau komisaris dari perseroan. Namun, ternyata perseroan juga masih memerlukan jasa konsultasi manajemen dari PT Garam Ventura Indonesia dengan fee manajemen antara 750 juta sampai dengan 2,3 miliar per tahun. Artinya, efektivitas direksi dan komisaris dari perseroan patut kita pertanyakan. Bila kita bandingkan dengan posisi laba dalam 3 tahun terakhir, proporsi manajemen fee ini cukup besar, rata-rata mencapai 47%. Wow! Memang pada tahun 2022 proporsinya turun signifikan, namun setelah saya cek pada laporan keuangannya, pada laporan laba rugi terdapat komponen keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 3,9 miliar. Sehingga apabila keuntungan ini kita keluarkan dari laba, akan kita dapatkan proporsi manajemen fee yang semakin besar, rata-rata meningkat menjadi 52% dari labanya. Artinya, keuntungan terbesar dan yang relatif aman akan diterima oleh pemegang saham pengendali, yaitu PT Garam Ventura Indonesia. Karena GVI akan menerima fee manajemen dengan jumlah yang pasti, yaitu minimal 750 juta per tahun. Sedangkan perseroan masih harus menanggung risiko kerugian dan terbukti. Pada triwulan pertama 2023, perseroan dalam posisi rugi hampir 400 juta. Padahal posisi ini laporan keuangan menjelang listing. Dan sesuai dengan perjanjian kerjasamanya, pada tahun 2023 ini, meskipun perseroan rugi, tetap harus masih membayar manajemen fee minimal 750 juta. Tertarik dengan fluktuasi laba dan ruginya, saya coba dalami pada variabel yang mengakibatkan fluktuasi laba dan rugi tersebut, yaitu komponen penghasilan lain-lain. Saya dapatkan proporsi komponen penghasilan lain-lain cukup tinggi, dari 30 sampai dengan 50% terhadap labanya setiap tahun, baik dalam laporan keuangan audit maupun dalam laporan keuangan yang masih in-house pada posisi Maret 2023. Sayangnya, komponen laba lain-lain ini tidak ada penjelasan yang lebih detail, sehingga cukup meragukan dari mana asal-usulnya. Dari paparan di atas, kesimpulan saya ada 3 hal yang membuat listing dari FOLK kurang menarik. Yang pertama, efektivitas direksi dan komisaris. Efektivitas direksi dan komisaris perseroan patut dipertanyakan karena meskipun 75% dari direksi dan komisaris pemegang saham pengendali, yaitu PT Garam Ventura Indonesia merupakan direksi atau komisaris perseroan, namun perseroan juga masih memerlukan jasa konsultasi manajemen dari PT Garam Ventura Indonesia dengan biaya yang cukup besar, 750 sampai dengan 2,3 miliar per tahun. Yang kedua, FOLK tidak menjelaskan komponen penghasilan lain-lain secara eksplisit dan jelas, padahal proporsi terhadap laba dan ruginya cukup dominan. Dan yang ketiga, FOLK listing pada posisi rugi, padahal banyak alternatif dari emiten lain yang juga akan listing. Jadi, apakah FOLK akan listing seperti Maksi atau menunda seperti AKSL? Jaga kesehatan dan kita akan tunggu bersama. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen,
agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.